Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham yang di request. Yang pertama ada Gotow, kedua EMTK, ketiga SRTG, keempat MLPL, kelima MPPA, keenam Raja, ketujuh WIRG, kedelapan Temas, dan terakhir BTPS. Langsung saja ke saham pertama. Ada Gotow yang ditutup menguat 0,66% ke harga 304. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya hari ini ada akumulasi lagi di Gotow. Langsung saja ke teknikalnya. Cara teknikal hari ini Gotow naik tipis tapi bagus karena dia sudah membentuk higher low, walaupun hari ini nggak membentuk higher high ya. Tapi bagus asal hari Jumat langsung kembali rebound, dan bagusnya kalau bisa langsung mengarah ke area 320 sampai 330-nya ini, area ini, dan dia akan potensi lanjut naik ya. Jadi konfirmasi dan Gotow bisa bertahan di support kuatnya 300 ya. Jangan turun lagi 300 dan toleransinya 290. Jebol itu ya jual dulu aja untuk Gotow ya. Dan Gotow tadi juga sudah saya rekomendasikan, saya suruh beli di 296 sampai 302 ya. Area-area itu area belinya, dan benar aja tadi Gotow sempat dipertahankan 296, diakum terus, ditangkap, dan akhirnya rebound ya. Lumayan juga. Dan hari Jumat harus langsung naik lagi. Nggak boleh candle merah lagi, apalagi jebol 300. Seperti itu. Untuk Gotow menarik diperhatikan juga. Gotow kan lagi diakumulasi dan volumenya juga ini meningkat signifikan. Saat dia koreksi volume kecil, volumenya kecil-kecil, habis itu ditarik dengan volume besar lagi ya. Jadi tetap arahnya ke atas untuk Gotow. Seperti itu untuk Gotow. Langsung saja ke saham kedua. Ada IMTK yang hari ini kembali ditutup terkoreksi 2,66% ke harga 1.825. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, IMTK memang ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. IMTK memang nggak kuat naik setelah gagal lewat 2000 ya. Waktu itu saya juga suruh spek buy di area 1900. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IMTK gagal lewat 2000-nya, dan apakah dia bisa turun lebih dalam? Sepertinya enggak. Ada peluang tetap sampai minggu depan dia konsolidasi, dan sepertinya tetap akan mempertahankan supportnya 1800. Apakah bisa nutup gap-gapnya di atas? Peluang bisa ditutup tapi time frame-nya sampai akhir tahun ya. Untuk sekarang dia turun dulu dan bisa konsolidasi. Ini kan dia dilihat membentuk tree black crow ya, dan volumenya makin kecil, berarti kan penurunannya itu terbatas. Cuman walaupun penurunan terbatas, kalau sampai jebol 1800 ya jual aja, karena berpeluang lanjut turun lebih dalam, bahkan bisa ke 1600 sampai 1500. Tapi kalau saya lihat sampai minggu depan juga IMTK tetap bertahan di area ini, supportnya 1800, resistennya 2000. Seperti itu untuk IMTK. Langsung saja ke saham ketiga. Ada SRTG yang ditutup terkoreksi 1,6% ke harga 3060. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SRTG ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SRTG setelah gagal lewat 3200 dan ya arahnya ke 3000. Udah tunggu aja di 3000. Potensi ada mantul, tetap akan ada pantulan di 3000 karena itu juga neckline-nya dulu ya. Ini double bottom sebelum dia rally tinggi dari 3000 sampai 3900, dia naik 30%, dan kemungkinan besar tetap di sini swing low-nya. Jadi potensi besar 3000 juga akan ada pantulan untuk SRTG. Jadi bisa untuk buy on weakness, buy on support, cut loss saja kalau dia tutup di bawah 3000. Karena ya bisa false dan turun bisa ke sini ke 2600. Lebih baik cut loss dulu, nanti buy back di bawah. Tapi sepertinya tetap akan dipertahankan. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement bisa seperti ini. Memang jebol ya golden ratio-nya, tapi kalau saya lihat ya terlalu jauh sampai 2880, tapi apakah mungkin ya maksimal lah ya ke situ, bisa dari 3000 ke 2800 itu lumayan 6% ya. Cukup dalam juga ya. Hitung-hitung aja Bapak Ibu ya. Kalau saya cut dulu aja kalau dia jebol 3000. Kalau dia tutupannya di bawah 3000. Misalnya di 2960, 2970 ya udah saya cut loss, paling cut loss-nya 2% daripada dibawa turun sampai 6%. Jadi seperti itu. Untuk SRTG potensi hari Jumat bisa turun tapi bisa ada pantulan di 3000. Potensi bisa ada technical rebound juga dan membuat candle rejection seperti halnya di tanggal 19.
Mei untuk SRTG. Langsung saja ke saham keempat. Ada MLPL yang hari ini ditutup terkoreksi 2,19% ke harga 178. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MLPL diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MLPL kembali turun ke area 180-178 itu supportnya, dan juga sebaiknya jangan turun lagi, dan kalau bisa Jumat harus kembali rebound untuk MLPL. MLPL juga akan diakumulasi nih, walaupun tipis-tipis baru 18.000, 10.000 yang jual juga tipis-tipis ya. Jadi harus rebound hari Jumat dan minimal tutup di atas 180-182. MACD-nya padahal sudah mengarah golden cross ke arah atas, bar chart di atas juga terbentuk, dan saat koreksi 2 hari volume kecil. Jadi harus rebound hari Jumat. Seperti itu untuk MLPL. Langsung saja ke saham kelima. Ada MPPA yang ditutup di harga 258 terkoreksi 2,27%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MPPA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MPPA kalau dilihat kondisi seperti ini, dia gagal lewat. Dan ya kalau mau membentuk pola Morningstar harus rebound juga hari Jumat. Kalau dia jebol ya arahnya 240 ya. Memang area beli best price-nya 240, 238 nih. Karena dia masih konsolidasi. Tapi kalau misalnya di Jumat dia kembali rebound dan bisa tutup di atas 276, 280 itu bagus ya untuk MPPA. Cuma naik ke sana harus 8%, dia naik cukup tinggi juga ya. Apakah mungkin? Ya semoga aja. Ini menarik nih. Kalau Bapak Ibu mau ya cut loss saja. Cut loss-nya tipis saja nih. Pokoknya kalau dia tutupannya di bawah 258, exit aja di 254 daripada dibawa sampai 240. Bisa seperti itu. Dengan resiko ada tarikan dan bisa mantul ya. Kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi sampai 240 itu terlalu dalam. Apakah boleh? Boleh-boleh aja. Kalau Bapak Ibu konfirmasinya jebol 240 bar cut loss juga boleh. Atur mana nyamannya aja. Jadi seperti itu. Dan ini kan kalau dilihat kalau pola yang ditarik garis miring seperti ini kurang valid kan. Jadi seperti itu ya. Untuk MPPA, MACD-nya mengarah ke atas. Walaupun belum golden cross, bar chart di bawah 0 makin tipis, volume koreksi juga kecil. Jumat harus rebound kalau mau bagus untuk MPPA. Seperti itu. Langsung saja ke saham ke-6. Ada Raja yang hari ini ditutup menguat 15,62% ke harga 296. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Raja juga bagus ya. Dia sudah membuat swing low-nya di 230 dan mantul. Jadi kemana arah Raja kondisi seperti ini, dia akan uptrend, apalagi bisa breakout 320 ya, atau titik pertamanya dulu 300 ya. Kalau 300 itu di break ya bagus tuh, apalagi sampai 320 ya, 320 nih. Pokoknya area 300 sampai 320 itu break, siap-siap lanjut uptrend untuk Raja, dan Raja bisa strong uptrend. Dan ini bisa jadi dia lagi membentuk web 3, web 1, 2, 3 ya. Tiganya ya bisa ke ini minim 400, dan bisa jadi perubahan praksi harga 500 ya. Tapi ya harusnya ke potensinya bagus lah untuk Raja ya. Raja juga saya baru ke trigger 2-3 hari ke belakang ya. Saya perhatikan mulai menarik nih. Jadi arahnya ke atas untuk Raja. Jadi seperti itu aja untuk Raja. Volume juga meningkat signifikan dan menarik lah. Peluang juga bagus, ada potensi uptrend, dan Raja juga bukan saham LQ45. Jadi kalaupun IHSG nanti koreksi dalam, ya Raja bisa jadi penolong untuk portofolio Bapak Ibu. Bisa aja dia naik lebih tinggi kan. Dan juga Raja ya termasuk saham yang cukup aman, pergerakannya memang sedikit gorengan. Jadi seperti itu untuk Raja. Langsung saja ke saham ketujuh. Ada WIRG yang ditutup menguat 2,89% ke harga 890. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, WIRG masih didistribusi ya, ditarik naik, tapi brokernya sendiri, underwaternya jualan. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, kondisi seperti ini apakah bagus? Dan WIRG sudah masuk dalam TP2 ya. WRG itu saya suruh spec buy waktu itu juga di 750, itu saya suruh spec buy area bawah ini, saya spec buy dan udah mencapai dengan target. Sekarang untuk WRG rawan bisa turun ya, karena brokernya jualan ya. Kalaupun nekat beli target sekarang ya cut loss saja kalau dia jebol 860 nih ya. Pokoknya jebol 860 jual aja dulu, karena ada berpeluang dia turun lagi ke bawah. Nutup gapnya ini juga besar peluangnya ya. Bisa jadi ini false breakout dan jebol juga nih ya.
hati-hati tuh hari Jumat kalau jebol 860 potensi turun lebih dalam ya ke arah support neckline-nya ini atau swing low-nya di 700 sampai 735 ini ya. Kalau mau bagus ya seharusnya seperti ini ya, gak boleh turun dari ini atau daerah ini. Nah, kalau dia turun ya gagal konsolidasi area ini dan jangan sampai turun dari neckline-nya ini atau swing low-nya. Seperti itu untuk WRG, lebih ke wait and see aja dulu. Kalaupun mau coba spek buy ya atur bagaimana strateginya. Supportnya ada di 860. Seperti itu untuk WRG, langsung saja ke saham ke-8. Ada Temas yang ditutup menguat 5,12% ke harga 2.870. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Temas diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Temas juga bagus. Ini di luar pantauan juga ya, karena ada yang minta analisa ya. Saya coba analisa dan dia berhasil breakout. Apakah ini all time high? Ya, Temas all time high dan rounding bottom. Dan ini rounding bottom keduanya, jadi ada peluang untuk naik lebih tinggi dengan target kenaikan karena ini all time high ya, bisa diukur seperti ini, bisa ke 3.700 atau menggunakan Fibonacci retracement dari swing high ke swing low ditarik. Terdekatnya kalau dengan menggunakan Fibonacci retracement ke 3.200 sampai 3.250 nih ya. Habis itu 4.400 bisa sampai sana untuk Temas. Jadi menarik untuk Temas. Yang penting Temas jangan turun lagi dari 2.500. Cuman turun dari itu ya cukup dalam kan dari harga sekarang. Sekarang itu supportnya ada di 2.800 nih. Ya area ini 2750 lah supportnya. Jadi kalau saya lebih ke wait and see aja dulu. Memang volumenya meningkat ya dan menarik nih untuk Temas. Dan juga Temas ini bisa dikatakan strong uptrend, MACD-nya juga sudut kemiringannya lebih 45 derajat, bar chart di atas 0 juga makin tinggi dan volume meningkat. Jadi bagus, dan bagi Bapak Ibu yang punya dari bawah, tetap hold aja selama Temas di atas 2.700 atau 2.600 itu kasih toleransi. Cuman terlalu dalam 2.600 itu 10% lebih kan hilang profitnya. Jadi ya kalau saya TP dulu 2.700 atau 2.710 seperti itu untuk Temas. Langsung saja ke saham terakhir, ada BTPS yang ditutup terkoreksi cukup dalam 5,31% ke harga 2.850. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BTPS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BTPS strong downtrend dan neckline 3000 sudah dijebol. Peluangnya akan turun lebih dalam. Target penurunan 2.800 dulu. Karena naik turunnya itu 200 poin. Jadi ada peluang dia mantul di 2.800. Jadi mungkin satu candle lagi ada pantulan nih. Ya, itu kebetulan juga cup and handle-nya ya. Di area ini. Ya, kalau Bapak Ibu mau coba buy on weakness, buy on support, ya cari profitnya jangan besar, sekitar 3-5% aja udah. Kalau dalam sehari dapat realisasikan atau pasang auto stop loss profit. Seperti itu untuk BTPS. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.